Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amalia Nurafia, and nomor NIM saya 226111124. Kemudian saya merupakan mahasiswa sastra Inggris semester 5 dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di video ini saya ingin mereview materi pada mata kuliah Interpreting for Mice Industry dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi memang ini ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Miss Ika, untuk membuat video semacam ini untuk kita sebagai mahasiswa itu menjelaskan ulang gitu apa yang telah kami dapatkan dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, pastinya ya kita introduction dulu tentang apa sih itu interpreting sama mice industry, karena itu dua pembahasan yang itu saling berkaitan. Nah, interpreting itu adalah bagian dari translation, namun dalam bentuk oral form. Jadi, interpreting is an oral form of translation. Nah, kemudian untuk mice industry itu tuh tourism industry. Nah, mice kan ada 4 huruf. M-nya meeting, kemudian I-nya insentif, lalu ada C-nya conference, dan ada E-nya exhibition. Jadi keempat ini adalah event-event yang nantinya akan membutuhkan skill dari interpreting gitu. Itu keempat ini adalah tourism industry, begitu. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita ke the differences between interpreting and translation. Jadi di sini saya sudah siapkan tabelnya. Ada 8 kategori the differences between interpreting and translation. Sebentar. Nah, seperti ini. Yang pertama ya, oke. Mohon maaf, jadi ini recordnya malam-malam. Yang pertama ini, the people doing the activities called is what? Bla 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 itu kan. Untuk translating itu biasanya dinamakan translator, kemudian interpreting itu dinamakan interpreter. Nah, the forms-nya untuk translating itu written, kemudian interpreting itu spoken gitu. Kemudian skills yang harus diperkuat untuk menjadi translator itu adalah reading and writing. Sedangkan interpreting itu lebih ke listening sama speaking. Nah, competencies-nya untuk translating itu kita mengutip dari pendapat Newberg yang berpendapat pada tahun 2000 itu mengatakan bahwa kemampuan-kemampuan yang membantu translator itu ada grammatical knowledge, the ability to understanding the source text, the ability to apprehending the cultures, the ability to understanding the specific terms, and the ability of using procedures in delivering meaning gitu. Untuk interpreting itu lebih ke interpersonal skill ya, how to communicate with others, how to interact with others, kayak gitu. Terus nomor 5-nya the form of activities. Jadi kalau translating itu lebih static, sedangkan interpreting itu lebih dynamic ya, karena spoken tadi sih. Kemudian nomor 6, the participants. Itu kalau untuk translating itu ada author, translator, and readers. Sedangkan untuk interpreting itu ada speaker, interpreter. Oke, bentar.
listeners. Nice. Number 7 itu the environment. Kalau translating itu delay time, sedangkan interpreting itu real time. Makanya kenapa untuk translating itu mereka sangat boleh gitu menggunakan dictionary, menggunakan tools yang membantu kayak ya mungkin resources gitu ya, untuk membantu dalam pengerjaan translation. Tapi interpreting itu udah nggak bisa, udah nggak cukup waktunya, karena ini aja terjadi real time. Kita harus cepat tapi juga akurat gitu dan jelas. Udah nggak ada waktu untuk buka-buka dictionary seperti itu. Paling ya hanya pakai headphones yang memang khusus untuk interpreting. Teknologi for interpreting, tools for interpreting gitu. Terus nomor 8 atau yang terakhir, kategori yang terakhir ada gestures. Untuk translating itu not included, dalam artian ya written sih nggak terlalu perlu untuk gestures, tapi untuk interpreting karena spoken jadi maybe a crucial aspect gitu. Bahkan memang dianjurkan untuk imitate semirip mungkin kan, agar informasi atau message-nya itu nggak lost gitu dan bisa tersampaikan dengan baik. Next, nah modes of interpreting itu ada 2, ada consecutive of interpreting sama simultaneous of interpreting. Bedanya apa sih antara kedua ini? Kalau consecutive itu nanti interpretingnya itu menginterpreting after the speaker finishes speaking gitu ya. Jadi ada untuk si speaker itu ada pauses periodically dulu gitu kan, sampai akhirnya the interpreter to convey what has been said. Nah kalau untuk simultaneous itu ya real time gitu, paling ya minimal delay lah. Ini dikatakan bahwa the interpreter translates in real time while the speaker is still talking with minimal delay, seperti itu. Dan it's often used in large conferences or events where participants listen to the translation through headphones gitu. Jadi ada bantuan teknologinya. Tapi kalau consecutive itu, this method is commonly used in smaller meetings, jadi lingkupnya lebih kecil ya, interviews or legal settings kayak like that. Lanjut ke types of interpreting. Jadi memang ada banyak ya ini nanti. Nah kita mulai dulu nih dari yang pertama, ada conference interpreting. Nah, ini is used at a meeting or a conference where the participant speaks different languages. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya konferensi itu kan dihadiri oleh banyak orang dan biasanya nggak semua orang itu paham dengan bahasa utama untuk konferensi itu. Makanya dibutuhkanlah interpreting ini untuk menjembatani mereka. Ya biasanya kan didatangi diplomat ya konferensi itu ya, untuk menjembatani para diplomat yang memang belum lancar dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris gitu. Lanjut, side interpreting is a type of interpreting that the interpreter asks to read a document and then translate it aloud. Jadi nantinya side interpreting ini kegiatannya itu membacakan dokumen kemudian nge-translate dengan dengan lumayan tinggi suara volumenya ya. Lanjut, escort interpreting is a type of combination between simultaneous and consecutive modes. Ya, the client's assistant lah istilahnya, escort interpreting itu, yang nantinya helps the client's needs during the trip gitu.
kayak asistennya si klien itu berarti ya. Nomor 4 ya, whisper or hootage interpreting. Ya, nantinya interpreter ini sits or maybe stands near to the listeners and translate the search text in low voice. Gitu. Jadi whisper ini ya agak berbisik, maksudnya suaranya dikecilkan kan, low voice. Nah, duduknya juga lebih dekat dengan listenersnya atau the target of language-nya kan. Gitu. Next, liaison or bilateral interpreting. Itu interpreternya acts as a mediator who translate each participant's speech and switch ya from one language into other. Jadi nanti kayak mediator gitu sih untuk interpreter ya. Lanjut, telephone interpreting, a bilateral interpreting which use telephone as the media. Jadi di Indonesia jarang sih pakai ini ya. Biasanya tuh ada telepon yang nanti bisa nyambung ke, jadi telepon gitu, telepon genggam itu. Nah, nanti ada nyambung si speakernya sama si target language-nya. Nah, nanti speaker sama target language itu nanti akan mendapatkan akses untuk bisa mendengarkan si interpreter, maaf, kayak gitu. Jadi kayaknya di Indonesia belum ada gitu. Lanjut, nomor 7, television interpreting, a type of simultaneous interpreting that uses simultaneous interpreting equipment ya, kayak gitu. Nomor 8, video conference interpreting, a type of interpreting that uses internet technology, and usually this activity enables participants to have an online face-to-face meeting. Jadi untuk nomor 8 ini sebenarnya relate banget sama era sekarang ya, karena kayaknya udah banyak gitu loh konferensi yang dilakukan secara online ya. Kita bisa face-to-face memang gitu, tapi ya dibatasi dengan layar online lah, konferensi online. Lanjut, nomor 9 ada community interpreting. This type of interpreting takes place in community-based setting situation, mungkin di pendidikan, housing, legal, social security, dan police. Gitu. Jadi ada komunitas-komunitas yang itu ada interpreter yang khususan di komunitas-komunitas itu gitu. Lanjut, court interpreting. Ini nanti interpreters work in legal settings like courtroom or legal consultations. Non-native speakers itu butuh interpreter. Nomor 11, medical interpreting. Yang medical interpreting ini must have the background of professional interpreter and master in the medical terms. Jadi interpreter yang dimaksud di medical interpreting itu selain dia bisa skill interpreter, tapi dia juga mesti paham gitu dengan medical terms gitu. Bukan orang sembarangan ya, berarti memang yang dia bidangnya paham di medical tapi juga paham skill interpreter. Karena krusial sekali ya, kalau sampai bukan ahlinya nanti malah nge-translate ke salah informasi, itu nanti akan salah paham dan semacamnya, sangat krusial. Dan yang terakhir, nah jadi types of interpreting itu ada 12. There are 12 types, so many types. Nah, yang terakhir ada sign language ya, bahasa isyarat.
sign language interpreting. Jadi used for the deaf and hard to hearing people. It is done using the gestures of hands and faces. Jadi sangat ditonjolkan sekali untuk penggunaan gesture terutama tangan dan juga wajah gitu, karena ini akan membentuk gesture kan. Nah, dari gesture yang terbentuk itu tadi bisa untuk memperkuat lagi pesan yang sebenarnya disampaikan tuh apa sih, kayak gitu. Namanya ya sign language, jadi gesturnya harus lebih kuat, harus lebih menonjol. Ya, that's all for me. Itu tadi materi yang saya pahami dan bisa saya review di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa tersampaikan dengan jelas ya. Amin. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.